Selama masa karantina untuk memudahkan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sleman menggandeng jasa ojek online untuk berbelanja di 20 atau pasar tradisional dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan dan agar masyarakat tetap aman berada di rumah. Pandemi COVID-19 berimbas kepada perilaku masyarakat. Di tengah ancaman virus ini, masyarakat diharuskan menjaga jarak satu dengan yang lainnya, tetap di rumah untuk memutus rantai persebaran virus corona. Dengan kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka belanja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pun menjadi pilihan yang aman. Salah satunya kini melalui sebuah aplikasi di smartphone, warga bisa bertransaksi membeli kebutuhan pokok tanpa harus datang langsung ke pasar tradisional dengan memanfaatkan jasa ojek online. Cara ini untuk mengurangi kerumunan di pasar tradisional di mana pada masa Ramadan dan jelang Lebaran yang biasanya mengalami peningkatan transaksi. Sudah ada Anissa Rizkia di Pasar Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Selamat siang, Anissa, ini bagaimana cara distribusi sayur dan sembako yang memang dibantu oleh jasa ojek online? Ya, Lovi dan juga pemirsa, saat ini memang cara pendistribusian sembako baik itu sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di wilayah Sleman ini cukup berbeda, yakni dengan diberlakukannya sistem belanja online. Di mana di salah satu pasar yang ada 21 pasar yang sudah diberikan layanan belanja online ini oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Di Pasar Cebongan ini nampak penjual menjual dagangannya hanya dengan menggunakan aplikasi online saja. Dan di samping saya ada Ibu Sri Muslimatun selaku Wakil Bupati Kabupaten Sleman. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Ibu, bisa dijelaskan sebenarnya apa yang menjadi dasar dengan diberlakukannya kebijakan baru yakni belanja online yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan ojek online ini? Alhamdulillah begini, Mbak. Dengan adanya COVID-19 ini tentu ada aturan-aturan antaranya physical distancing dan social distancing. Masyarakat harus tinggal di rumah sehingga pedagang kemudian tidak bisa menjajakan dagangannya. Sementara itu masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga untuk mendongkrak perekonomian di Kabupaten Sleman ini, maka kemudian diadakan MOU antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan PT Grab Technical Indonesia. Nah, ini melibatkan 20 pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sleman dan 1 PKL pasar. Nah, ini sangat menolong. Jadi masyarakat yang dia tetap tinggal di rumah, tetapi dia mendapatkan kebutuhannya sehari-hari dengan cara pesan melalui online di 20 pasar ini. Tergantung mereka tinggalnya di mana, yang paling dekat tentu. Kemudian pedagang pasarnya juga meskipun kunjungan di pasar itu berkurang karena aturan tadi, dia tetap bisa menjajakan dagangannya. Jadi inilah yang kemudian bisa menjadikan ketahanan ekonomi di Kabupaten Sleman. Nah, ini sudah dilakukan penandatanganan kerjasama ini memang baru 8 Mei, tetapi sesungguhnya ini sudah kita mulai sejak 1 bulan yang lalu. Nah, dari 1 bulan yang lalu itu sudah terjadi transaksi sebanyak 169 juta rupiah. Nah, setiap kelompok maka sudah per kelompok itu mendapatkan transaksinya itu antara 250.000 sampai 4 juta sekian. Jadi inilah yang kemudian sangat menolong di Kabupaten Sleman, dan untuk itu saya perlu keliling menyambangi, menanyakan kepada pedagang pasar apakah cukup lancar. Kemudian saya juga ke masyarakat juga, apakah mereka juga bisa terlayani dengan baik, karena di dalam salah satu isi dari MOU itu maka akan disampaikan tepat waktu gitu, dengan macam jenis sesuai dengan pesanan, artinya kualitasnya terjaga, kuantitasnya terjaga, dan kontinuitasnya juga terjaga, seperti itu.
Nah, Bu Sri, ini saat ini memang pedagang merasa diuntungkan, namun melihat jumlah pedagang yang terdaftar di aplikasi itu hanya sekitar 8 pedagang saja. Nah, itu sisanya Bu, sementara di Pasar Cebongan ini cukup banyak sampai ratusan ya Bu ya. Ini bagaimana Bu? Ya, namanya juga sesuatu yang baru. Ini kan melalui media sosial. Meskipun kita akui media sosial itu sudah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi tetap saja ada batasan-batasan tertentu, kekhawatiran-kekhawatiran tertentu bagi mereka yang belum pernah berdagang online. Sehingga setelah 1 bulan ini, kemudian mudah-mudahan mereka merasakan ternyata ada bedanya mereka yang berdagang melalui online tidak terganggu. Karena saya tanya tadi juga lumayan banyak omsetnya lumayan banyak, sehingga dia kalau dulu sebelum COVID itu dia misalnya bisa mengumpulkan untung kira-kira 100 salah satu pedagang nih, setelah pakai online ini bergeser sedikit lah. Coba kalau nggak pakai online ini sepi sekali gitu. Baik. Terima kasih sekali Bu Sri atas waktunya, dan itu tadi penjelasan dari Wakil Bupati Kabupaten Sleman. Dan untuk mengetahui tidak hanya bagi para pembeli saja yang dimudahkan, namun bagaimana imbas yang dirasakan oleh pedagang di Pasar Cebongan ini. Bersama saya Ibu Hartini. Selamat siang Ibu, selaku pedagang penjual sembako dan juga cemilan ya Bu ya. Ya. Baik, Ibu bisa dijelaskan Bu, setelah di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan adanya aplikasi yang bekerja sama dengan salah satu ojek online ini, bagaimana Bu dengan tingkat penjualannya? Sangat membantu sekali Mbak, karena corona itu jadi orang-orang malas ke pasar. Dia senangnya pokoknya pakai online gitu. Jadi kita juga mengikuti, kita cuman promosikan nanti barang-barang apa yang kira-kira dibutuhkan gitu. Lalu dia nanti WA gitu kan kita kirim secepatnya gitu, kita pilih kualitas yang paling baik. Takutnya nanti kan dari pelanggan itu ada yang komplain atau apa. Jadi selama ini bagus sekali, dia juga merasa terbantu, kita juga omsetnya jadi agak nggak begitu merosot sekali gitu Mbak. Ya. Nah, kalau kendala yang Ibu rasakan selama melayani para pembeli online selama ini? Ya kadang ada yang agak rewel mungkin karena harganya kan kalau sembako itu turun naik Mbak. Misalnya harga bawang merah, bawang putih gitu, kemarin harganya sekian tapi sekarang kok sekian gitu. Tapi kita juga kasih pengertian, memang harganya nggak tetap, jadi berubah-ubah gitu Mbak. Oke, ini contohnya Ibu sedang menjual telur ya Bu ya, biasanya di angka berapa dan online dijual berapa Bu? Kalau biasanya pas itu sebelum corona itu kan harganya udah 22. Tapi karena corona itu kan harganya merosot Mbak. Jadi kemarin itu titik rendah itu 15.000. Sekarang dari kandang itu kita 18, saya jualnya 19 gitu. Ya. Terima kasih Bu Hartini, semoga laris Bu dagangannya, monggo dilanjut kembali. Dan itu tadi percakapan kami dengan salah satu pedagang di Pasar Cebongan Sleman, Yogyakarta. Demikian kembali kepada Lofi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Yogyakarta. Dalam masa pandemi COVID-19, gadget jadi andalan para orang tua untuk menghibur anak saat menghabiskan waktu di rumah. Namun jika sudah berlebihan, terus-menerus hingga kecanduan, gadget bisa berdampak buruk bagi kesehatan anak. Kebijakan belajar di rumah bagi anak telah berlangsung lebih dari 3 minggu untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19. Kegiatan ini mengharuskan anak menggunakan gawai setiap hari guna menunjang aktivitas belajar mengajar. Bahkan untuk meredam rasa bosan selama karantina, orang tua memberikan keleluasaan kepada anak untuk bermain gadget. Namun ada bahaya yang dapat mengintai anak-anak saat sering menggunakan gadget. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, salah satu bahayanya adalah paparan radiasi yang dipancarkan oleh gadget itu sendiri. Sering bermain gadget juga berdampak negatif pada fungsi otak anak seperti gangguan belajar dan penurunan keterampilan berpikir. Oleh karena itu, pentingnya peran orang tua saat mendampingi anak bermain gadget. Orang tua bisa mengatur waktu penggunaan gadget pada anak hanya di saat-saat tertentu, misalnya saat belajar online. Apalagi saat pandemi seperti ini, semua anggota keluarga ada di rumah sehingga akan mudah mengisi waktu dengan kegiatan positif bersama. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui tips bagaimana mengurangi penggunaan gadget pada anak, saat ini yang berdiam diri di rumah sudah bersama kami ada Tara De Tours, seorang psikolog klinis. Selamat siang Mbak Tara. Selamat siang. Baik, ini anak-anak mau tak mau dalam belajar di rumah ini harus berhubungan dengan gadget. Tapi bagaimana strategi orang tua pada khususnya untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak, Mbak Tara? Ya, saya paham ya, ini bukan suatu situasi yang mudah karena nggak cuman anak yang bosen, tapi orang tua juga bosen gitu ya di rumah. Sehingga kadang-kadang gadget itu jadi pelarian yang paling mudah juga untuk orang tua dan untuk anak. Tapi sebetulnya bagaimanapun juga segala sesuatu yang berlebihan pasti ada dampak negatifnya, jadi memang perlu dibatasi. Dan untuk membatasi ini nomor satu sebetulnya harus dimulai dari orang tua. Jadi artinya kalau orang tua membatasi anak, tetapi orang tua sendiri tidak membatasi gadgetnya, maka anak akan sulit untuk menuruti ini. Karena seringkali pasti kita akan ketemu loh, kok papa sama mama pegang gadget? Nggak boleh dong, gadgetnya ditaruh dulu, aku aja nggak boleh, gitu kan. Jadi memang pertama harus ada aturan yang jelas tentang memakai gadget yang perlu dipatuhin nggak cuma anak, tetapi juga orang tua. Misalnya nih, ada jam-jam waktu tertentu di mana tidak boleh menyentuh gadget. Pada saat makan, pada saat lagi kumpul bersama, pada saat misalnya bangun tidur. Jadi ada waktu-waktu yang memang sudah diterapkan dan disepakati antara orang tua sama anak. Kemudian pada saat kita anak bermain gadget, itu kan otak terus-menerus terstimulasi dan dia terus-menerus merasakan kesenangan. Nah, ini perlu juga dialihkan oleh kegiatan-kegiatan lain yang juga menimbulkan efek yang sama. Harus terstimulasi otaknya, tetapi juga ada rasa menyenangkannya. Misalnya contohnya, seperti bermain board games, kemudian membuat prakarya, storytelling dari orang tua, sehingga anak itu merasa ada aktivitas yang dilakukan tetapi juga menyenangkan. Jadi pada saat tidak menggunakan gadget, anak-anak tidak merasa ada yang rugi semacam itu. Nah, kalau untuk baik Mbak Tara, ini untuk gadget sendiri ada sisi positif dan untuk negatifnya juga ada. Nah, bahaya yang mungkin orang tua harus waspadai dari gadget itu seperti apa? Ya, sebetulnya yang paling pertama yang harus diwaspadai adalah akan adanya adiksi. Jadi adiksi ini ketika anak ini sudah mulai ketergantungan dengan gadget. Jadi kalau nggak ada gadget, dia bisa jadi marah-marah, bisa ngamuk, rasanya jadi nggak tenang. Kemudian nanti waktu yang dibutuhkan untuk gadget biasanya makin lama makin banyak ya, yang tadinya sejam cukup, tiba-tiba jadi 2 jam, 3 jam terus menerus. Artinya kalau sudah ada adiksi, anak ini merasa tidak bisa hidup tanpa gadgetnya, gitu. Dan akhirnya nanti akan ada perubahan perilaku. Kemudian nggak cuma itu, kemampuan untuk fokus juga jadi sulit. Karena tadi saya bilang, pada saat kita bermain gadget, otak kan terus-menerus terstimulasi. Tetapi pada saat anak itu harus belajar, ada kalanya dia harus diam, fokus, ada kalanya dia juga harus beristirahat. Ini nantinya akan jadi susah untuk dilakukan karena anak tidak terbiasa. Yang kedua, jadinya interaksi sosialnya jadi berkurang. Padahal sebetulnya anak itu harus banyak belajar dengan berinteraksi sosial dengan keluarga, dengan teman-temannya. Tapi dengan terus-menerus bermain gadget, fokusnya dia akhirnya hanya pada gadget, nggak pada orang lain. Kemudian juga dari masalah fisik ya, dari kesehatan, ya gangguan mata, obesitas, kesehatan menurun karena akhirnya jadi kurang olahraga, gitu. Baik, waktu ideal paling lama anak itu menggunakan gadget berapa lama, Mbak Tara? Biasanya kalau menurut penelitian 2 jam itu sudah paling lama, gitu. Tetapi memang kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Kalau menurut saya tipsnya sebetulnya tidak hanya membatasi jam, tetapi usahakan untuk membatasi memberikan gadget pada anak sedewasa mungkin, gitu. Kadang-kadang orang tua anaknya 3 tahun, yaudah deh saya berikan dia gadget. Pada saat anak ini merasa bahwa itu gadgetnya dia, maka dia merasa punya hak sepenuhnya kontrol terhadap gadget itu. Jadi tunda punya gadget sedewasa mungkin, kemudian atur waktunya yang sesuai dengan kebutuhan. Sebetulnya kalau untuk anak di bawah 5 tahun, bahkan 2 jam itu terlalu lama. Sejam itu sebenarnya cukup, gitu. Tetapi kita perlu menyesuaikan dengan kondisi sekarang juga. Paling tidak 2 jam itu maksimal, gitu. Baik, kalau untuk usianya minimal anak memiliki gadget itu usia berapa tahun? Sebetulnya tidak ada usia minimal ya. Tetapi kadang yang kita lihat sekarang itu bahkan anak belum 1 tahun aja di dorongan keretanya sudah ditaruh gadget. Ini yang menimbulkan kebiasaan.
Jadi maksud saya tunda kebiasaan ini hingga sedewasa mungkin. Biasanya nanti pada saat anak sudah memulai memasuki SD, dia mungkin membutuhkan gadget karena itu bagian dari tugas-tugas sekolahannya. Tetapi kalaupun dia memiliki gadget, tetap harus ada batasan dan aturan yang harus dikomunikasikan bersama antara orang tua dan anak. Seperti itu. Baik, terakhir Mbak Tara, ini cara mengatasi anak yang sudah kecanduan terpapar gadget. Ya, biasanya sih harus dimulai dari ada komitmen-komitmen kecil. Yang sulit adalah ketika anak mulai dijauhkan dari gadgetnya, anak ini mungkin jadi akan cranky, akan emosional, marah-marah, akan tantrum. Nah, di sini adalah cobaan besar untuk orang tuanya untuk bisa mengatasi tantrumnya tanpa memberikan gadgetnya. Ini tahapan pertama. Yang kedua, boleh dengan ada aturan. Misalnya, kalau kamu mau bermain gadget, maka kamu harus menyelesaikan dulu tugas-tugasnya. Atau kalau kamu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, maka kamu boleh bermain gadget tapi hanya di waktu tertentu dan untuk berapa lamanya itu diatur oleh orang tua. Dan kalau misalnya hal ini susah sekali untuk dilakukan, bisa jadi memang anak ini membutuhkan terapi psikologis ya yang lebih mendalam untuk bisa merubah perilakunya. Karena seringkali bermain gadget itu nggak cuma sekedar senang, tetapi anak ternyata banyak yang berinteraksi lewat gadget, bisa mendapatkan kepuasan diri lewat gadget. Nah, untuk hal-hal yang mendalam seperti ini, maka perlu adanya terapi yang lebih mendalam. Baik, terima kasih Mbak Tara De Tors, psikolog klinis sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang.